Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Trianawati, NIM 22403100004. Saya di sini akan berdakwah dengan tema 3 cara agar kita tetap bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, maka oleh karena itu tak henti-hentinya kita mengajak Bapak Ibu jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la syakartum lazinannakum wanna in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu, Allah tambahkan kebaikan itu. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, ayo jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru biqalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira. Semualah yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Azamin fadli Rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua yaitu az-zukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan, pun tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ta'ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Hilman, karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan untuk kita. Maka bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita, tapi bagi hamba yang bersyukur selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah,
alhamdulillah, kita kebanyakan lahloh atau baca alhamdulillah. Kita ini rasa-rasanya banyak lahlohnya ya. Sekarang ganti kalimat dengan kalimat alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya tetap alhamdulillah. Tapi bisikin di telinganya alhamdulillah, mikir Pak gitu ya. Alhamdulillah usaha kita, bisnis kita boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan alhamdulillah. Bapak punya istri di rumah, bagaimanapun keadaannya, sejerawat apapun kelakuannya, begitu tetap katakan alhamdulillah. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, orang yang senantiasa mendawamkan kalimat alhamdulillah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidup. Sampai terakhir yaitu asyukru bil amal. Syukur dengan perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Syukur bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti, syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Sholatnya diperbaiki, bacaan Qur'annya diperbaiki. Bersyukur sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seorang itu disebut dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Ya, dia tenang karena semua hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Dengan Allah, Bapak, Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang syukur, dikasih ujian, kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Jadi kurang Allah mah gak ada kurangnya, yang kurang hanyalah kita saja. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian, ayo banyakkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.